Pada bulan Mei 2026, sesuatu terjadi di tenggara Ukraina yang tidak ada seorang pun yang mengira akan melihatnya secepat itu. Itu bukanlah pertempuran epik, bukan juga rudal jarak jauh, melainkan perebutan kembali sebuah desa yang nyaris tak terlihat di peta dengan kurang dari 200 orang, tanpa tembok, tanpa kastil, tanpa tentara sendiri. Namun desa kecil ini mampu menahan Rusia selama lebih dari 1.500 hari. Dan sekarang untuk pertama kalinya, Ukraina tampaknya benar-benar membalikkan keadaan. Nama tempat itu adalah Mala Tokmatka, dan apa yang terjadi di sana bisa jadi merupakan tanda paling jelas yang kita miliki bahwa serangan Rusia sedang melemah. Tapi untuk memahami pentingnya hal ini, kamu perlu tahu satu hal. Mala Tokmatka bukanlah tempat yang strategis. Tempat itu besar. Tempat itu strategis karena berada di jalur yang penting. Tempat itu hanya berjarak 1 km dari Orihif dan 37 km dari kota Zaporizhia. Siapa yang menguasai desa ini membuka jalur langsung untuk menekan salah satu wilayah terpenting di Ukraina. Itulah sebabnya Rusia sangat menginginkan titik ini, dan itulah sebabnya Ukraina tidak pernah membiarkannya lewat. Dan ketika Anda memahami alasannya, Anda mulai melihat betapa tempat ini berbeda dari semua yang telah dihasilkan perang sampai sekarang. Alasan pertama adalah medannya. Desa ini hampir sepenuhnya dikelilingi oleh daerah yang lebih tinggi. Ini berarti para pembela Ukraina bisa melihat segalanya. Setiap pergerakan pasukan, setiap konvoi kendaraan lapis baja yang mendekat akan terdeteksi sebelum mereka bisa mendekat. Tidak ada kejutan. Tidak ada serangan yang tak terduga. Para prajurit dari Brigade Mekanis ke-118, mereka tahu persis apa yang akan datang, dari mana asalnya, dan kapan akan datang. Alasan kedua adalah alasan taktis. Orang-orang Ukraina mengubah desa yang hancur itu menjadi sebuah benteng. Rumah-rumah yang ditinggalkan berubah menjadi bunker. Di mana dulu ada ruang tamu, sekarang ada posisi tembak. Gang-gang sempit berubah menjadi jebakan. Ladang-ladang di sekitarnya dipasangi ranjau, memaksa pasukan Rusia untuk maju melalui jalur yang sama. Jalur-jalur yang sudah dihafal oleh pasukan Ukraina. Dan seiring waktu, drone-drone mengambil alih kendali sepenuhnya atas situasi. Setiap upaya serangan dipantau secara real-time dan direspons bahkan sebelum dimulai. Para prajurit yang membela Mala Tokmatka bahkan mendapat julukan para cyborg, sebuah referensi langsung kepada para pahlawan yang membela Bandara Donetsk selama berbulan-bulan dalam kondisi yang mustahil. Mereka adalah orang-orang yang tidur di ruang bawah tanah, yang melewati berminggu-minggu tanpa melihat matahari, yang setiap hari terbangun oleh suara artileri sebagai alarm mereka. Mereka bertempur dalam suhu di bawah nol, di bawah bombardir terus-menerus, hampir terkepung. Namun mereka tetap tidak mundur. Untuk setiap serangan Rusia yang datang, ada tentara Ukraina di sisi lain yang sudah tahu serangan itu akan datang. Sulit membayangkan seperti apa rasanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi justru jenis perlawanan seperti inilah yang berhasil menahan apa yang disebut sebagai tentara terbesar kedua di dunia. Sampai-sampai Brigade ke-118 menerima sertifikasi resmi dari Buku Rekor Ukraina atas pertahanan posisi garis depan terlama sepanjang perang ini. Tapi Rusia tidak menyerah. Pada tahun 2025, setelah berbulan-bulan mengalami kegagalan berulang di sepanjang garis depan, pemerintah Rusia memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mengakhiri itu sekali untuk selamanya. Perintah itu datang dari atas. Majulah, rebut wilayah, tunjukkan hasil. Dan Mala Tokmatka juga ada dalam daftar. Pada Oktober 2025, Rusia mencoba lagi, kali ini habis-habisan. Pada pagi hari di bulan Oktober itu, Cakrawala tertutup debu dan asap. 26 kendaraan lapis baja maju bersamaan. Tanah bergetar, drone-drone Ukraina sudah di udara. Serangan terbesar hingga saat itu dilakukan pada tanggal 20 Oktober. Unit-unit dari Resimen Infanteri Bermotor ke-71 maju dengan 2 kompi penuh dan sekitar 26 kendaraan lapis baja tank tempur serta kendaraan pengangkut pasukan.
Secara teori, kekuatan sebesar ini seharusnya mampu merebut seluruh kota, bukan hanya sebuah desa yang hancur. Tapi itu tidak terjadi. Pasukan Ukraina membalas dengan drone, ranjau, dan tembakan langsung. Pada akhir hari itu, 20 kendaraan Rusia hancur dan puluhan tentara tewas. Lalu Rusia melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Itu bukan serangan baru. Itu bukan penarikan mundur. Itu justru sesuatu yang jauh lebih membuka tabir daripada pertempuran manapun. Pada tanggal 16 November 2025, Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov membuat pengumuman resmi. Mala Tokhmatyka telah sepenuhnya dikuasai. Kremlin merayakan, para jenderal diberi ucapan selamat. Media pemerintah memberitakan ini sebagai kemenangan besar. Beberapa hari kemudian, saluran militer Rusia sendiri kembali melaporkan pertempuran sengit di wilayah tersebut. Kontradiksi ini begitu mencolok hingga menjadi bahan lelucon. Siapa yang menguasai Mala Tokhmatyka menguasai dunia. Itu menjadi salah satu meme yang paling banyak dibagikan di antara mereka yang mengikuti perang. Propagandis Rusia bernama Boris Rozhin menghabiskan berbulan-bulan mengumumkan kemajuan di desa yang sebenarnya tidak pernah terjadi, dan kompilasi dari pernyataannya itu beredar ke seluruh dunia. Di arah Zaporizhia terjadi pertempuran di dekat Lobkove, Stepove, dan di perbatasan Mala Tokhmatyka. Pertempuran juga terus berlangsung di perbatasan Mala Tokhmatyka. Pertempuran terus berlanjut di perbatasan Mala Tokhmatyka. Ada kemajuan kecil di Mala Tokhmatyka. Pasukan kami membuat kemajuan kecil di Tenggara Mala Tokhmatyka. Situasinya sampai pada titik di mana universitas-universitas Rusia mulai mengancam akan mengeluarkan mahasiswa yang secara terbuka mengejek kejadian tersebut. Pikirkan tentang itu sejenak. Pemerintah yang menggunakan kekuatan negara untuk membungkam lelucon tentang sebuah desa dengan 200 orang, ribuan pria tewas, demi sebuah desa yang tetap menjadi milik Ukraina. Tapi ceritanya tidak berakhir pada meme, karena pada bulan Mei 2026, sesuatu benar-benar berubah. Institut untuk Studi Perang, sebuah organisasi Amerika yang menjadi rujukan dalam analisis militer, mengonfirmasi bahwa pasukan Ukraina kemungkinan besar telah merebut kembali kendali penuh atas Mala Tokhmatyka. Rekaman dengan lokasi yang telah diverifikasi menunjukkan kemajuan Ukraina di selatan desa tersebut. Analis militer Konstantin Machovets secara langsung mengatakan Ukraina telah merebut kembali tempat itu. Namun apa yang terungkap dari ini jauh melampaui sebuah desa. Lihatlah. Pada bulan April 2026, institut yang sama mencatat bahwa pasukan Rusia kehilangan kendali atas 116 km persegi wilayah hanya dalam 1 bulan. Serangan musim semi Rusia yang seharusnya menjadi terobosan besar tahun 2026 terhenti. Dan alasannya sangat menghancurkan bagi Rusia, tidak ada cadangan. Prajurit yang sama yang kelelahan tetap berada di garis depan tanpa digantikan. Angkatan Darat Rusia ke-58 yang seharusnya maju ke Orikhiv menjadi lumpuh. Bukan karena mereka memilih untuk berhenti, tetapi karena serangan balik Ukraina memaksa mereka bertahan. Bala bantuan tidak pernah datang, karena memang tidak ada. Dan itu berarti satu hal yang sangat nyata. Setiap minggu yang berlalu, tentara Rusia semakin lemah. Ini bukan pendapat, ini adalah aritmatika. Tanpa cadangan tidak ada rotasi. Tanpa rotasi, para tentara kelelahan. Tentara yang kelelahan membuat kesalahan. Dan kesalahan di garis depan mengorbankan wilayah. Rusia tidak hanya kalah. Rusia terjebak. Setiap serangan yang gagal semakin memperdalam lubang yang digalinya sendiri. Dan karena semua itu, apa yang terjadi di Mala Tokhmatyka bukan hanya sebuah pertempuran. Itu adalah kekalahan yang paling simbolis dan paling menyingkap banyak hal. Bahkan kekalahan ini menyingkap banyak hal tentang seluruh perang. Pengepungan itu berlangsung lebih dari 1.500 hari. Lebih lama daripada pengepungan Kartago oleh bangsa Romawi. Lebih lama daripada pengepungan besar Gibraltar. Lebih lama daripada pengepungan Leningrad. Semua itu hanya untuk sebuah desa seluas 3 km persegi, tanpa tembok, tanpa kastil, tanpa tentara sendiri.
Napoleon mengalami Waterloo. Hitler mengalami Stalingrad. Putin mengalami Malatokimatika. Ini bukan sekedar kekalahan militer. Ini adalah runtuhnya sebuah narasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama bertahun-tahun, seluruh dunia takut pada tentara Rusia. Takut pada tank-tank mereka, rudal-rudal mereka, dan besarnya kekuatan mereka. Rasa takut itu dibangun melalui parade militer, pidato, dan ancaman. Tapi Malatokimatika telah menunjukkan apa yang ada di balik semua itu. Tentara yang bahkan tidak mampu merebut sebuah desa yang sudah hancur. Yang berbohong kepada rakyatnya sendiri. Yang tidak punya cadangan untuk menopang serangan yang perlahan-lahan hancur dari dalam setiap harinya. Semua ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang layak untuk kamu jawab di kolom komentar. Menurutmu, sejauh mana Rusia masih mampu mempertahankan perang ini? Tinggalkan pendapatmu di bawah. Saya sangat ingin tahu apa pendapatmu. Jika konten ini membantumu melihat apa yang ada di balik angka-angka perang ini, bagikanlah kepada seseorang yang juga mengikuti konflik ini. Dan jika kamu belum berlangganan kanal ini, manfaatkan kesempatan untuk melakukannya sekarang. Masih banyak hal lain yang sedang terjadi, dan kami akan membawakan semuanya langsung untukmu. Sampai jumpa di lain waktu.